Halo teman-teman yang saya cintai tapi nggak mencintai saya. Jumpa lagi dengan saya El di Curhatan El. Teman-teman, kembali dengan alur cerita yang cukup menghibur ini teman-teman. Di alur cerita ini, para petualang dan pahlawan genjot kita siap beraksi lagi. Tidak salah lagi, ini adalah Isosuko Reviewers. Teman-teman, untuk alur cerita kali ini El sangat ingin berbagi dengan teman-teman untuk alur cerita yang tidak ada yang ditutup-tutupi teman-teman di alur ceritanya. Jadi nih teman-teman, El nggak mau lagi memakai yang kayak gini, tetapi El mau melepas semuanya. Tapi sebelum itu teman-teman, silakan teman-teman sekarang juga mengklik tombol gabung atau join di bawah ini. Teman-teman, untuk teman-teman yang mengklik tombol gabung atau join ini, teman-teman akan bisa menonton alur cerita dari El dengan tidak ada yang ditutup. Jadi teman-teman, langsung saja ke alur ceritanya. Para petualang genjot kita sudah dekat menuju kota sihir. Sungguh perjalanan yang melelahkan. Akhirnya mereka sampai di kota sihir. Penyihir Damia yang terkenal memiliki banyak boneka replika untuk melayani genjot ini, sungguh-sungguh dia sangat-sangat pro teman-teman dalam melayani. Dia bahkan bisa dinobatkan sebagai waifu terbaik tahun ini. Tentu saja teman-teman, servis yang disiapkan itu tidaklah lagi adalah servis untuk mengenjotnya selama 3 hari berturut-turut, dan dia akan melakukan apapun yang kita inginkan, tapi dengan syarat tidak di tempat umum. Karena sebelumnya penyihir Damia ini sungguh-sungguh digenjot di tempat umum teman-teman. Kasihan deh. Gadis replika ini memang betul-betul pandai membuat siapapun senang. Ia pandai memasak, ia pun pandai menyesuaikan diri di atas kasur sesuai dengan keinginan kita. Asalkan di ruang tertutup. Tentu saja bagi mereka nilainya sempurna. Zal memanfaatkan gadis replika ini untuk meningkatkan pengetahuan sihirnya. Ia bahkan dapat belajar sambil mengenjot. Dan lagi lucunya, si gadis replika ini menuliskan segala informasi yang ingin diketahui oleh Zal di bagian sini nih teman-teman. Langsung saja. Namun Halfling punya ide yang spesial. Ia malah mengikat boneka ini. Dan tentu saja boneka ini dapat dengan mudah membuat imajinasi Mr. Halfling ini menjadi kenyataan. Sungguh-sungguh rasanya luar biasa teman-teman. Tim juga sangat senang karena boneka ini dapat diajak untuk jalan-jalan. Sungguh merasa seperti mempunyai kanojo sungguhan. Review dari pahlawan genjot kita tak selalu jatuh ke tangan yang baik. Ini adalah penguasa genjot nomor 1. Sekali sentuh mereka semua langsung KO. Walaupun yang disentuh itu ciwi-ciwi kubus, tapi mereka KO teman-teman di tangan penguasa genjot ini. Ternyata si Inkubus penguasa genjot ini ingin protes tentang review gadis iblis yang dinilai 0 oleh para pejuang genjot kita. Dan gadis-gadis lainnya yang mendapatkan review yang kurang baik, ia kembali mendatangi mereka, mencoba mereka dan memberikan review sempurna untuk mereka semua. Ia bahkan bilang hanya para petualang genjot kita saja yang memang tidak dapat menghargai dan menikmati sesuatu yang ada di depan mereka. Seperti yang kayak gini-gini ini teman-teman. Namun sayangnya untuk aksi protesnya ini, Inkubus ini mengambil uang dari orang yang disayanginya. Sehingga si ciwi galak ini menjadi sangat-sangat kesal karena uangnya diambil oleh Inkubus penguasa genjot ini. Terutama uangnya dipakai untuk mewujudkan mimpinya mengejar para ciwi. Kecewa banget teman-teman. Dan akhirnya ia pun melampiaskan kekesalannya kepada si Inkubus ini. Namun teman-teman, untuk para petualang genjot kita, Krim pun aslinya sudah merasa berat dengan pekerjaan reviewer ini. Ia banyak menghabiskan uang untuk pekerjaan ini. Namun Stang dan Zal bilang, tenang Krim, kita harus tetap berusaha dan memaksakan diri kita untuk tetap mereview mereka. Karena review yang kita tinggalkan akan menjadi kenangan yang luar biasa. Krim pun tidak lagi meladeni niat Stang dan Zal. Namun ternyata pendapatan dari hasil mereview gadis penyihir cukup sangat besar. Dan ternyata itu memang cukup untuk memodali pejuang genjot kita untuk aksi mereka selanjutnya. Ya, gak jadi pensi teman-teman mereka.
Tempat selanjutnya yang mereka tuju adalah tempat peri Alcohounds. Alcohounds juga menghabiskan uang pahlawan genjot kita ini. Karena di tempat itu semuanya hanyalah ada senang-senang. Dan karena keasikan bersenang-senang teman-teman, mereka tidak sadar kalau uang mereka disedot oleh tempat ini, tempat yang penuh dengan kesenangan. Setelah modal genjot mereka semua habis, akhirnya Stang, Zell, Mr. Halfling mereka kembali melakukan pekerjaan mereka seperti biasanya. Mereka biasanya adalah para bounty hunters yang bekerja berdasarkan request untuk misi-misi tertentu. Ternyata teman-teman, selain genjot mereka juga sangat-sangat terampil dalam melakukan misi-misi yang terlihat sangat-sangat sulit seperti ini teman-teman. Pekerjaan mereka gajinya cukup besar karena cukup berbahaya. Waktu pun terus berlalu dan review mereka akan selalu dikenang oleh banyak orang. Namun ketika mereka berkumpul di tempatnya Maidori, ada satu nih teman-teman yang selalu membuat mereka penasaran. Ada satu tempat yang ternyata memang belum pernah dikunjungi oleh mereka semua. Tempat itu bernama Lubang Iblis. Akhirnya Stang dan Zell memutuskan untuk pergi ke Lubang Iblis ini. Mereka bukan hanya berdua, mereka membawa Mr. Halfling dan kawannya satu ini. Ternyata tempat Lubang Iblis isinya semuanya tentu saja adalah iblis. Teman-teman, para kaum iblis ini adalah kaum yang sangat-sangat menghargai adanya kontrak. Kalau mereka sudah kontrak, mereka akan sehidup semati mempertahankan kontrak itu. Namun anehnya, kenapa ya para gadis iblis ini dinilai sebagai ciwi-ciwi yang kurang baik teman-teman? Terutama ketika sudah dinikahi, mereka dinilai tidak sanggup untuk menepati janji-janji yang dulu teman-teman. Namun para iblis di Lubang Iblis ini menjelaskan kalau pasti ada yang salah teman-teman dalam mengkontrak para gadis iblis ini untuk dinikahi. Ternyata untuk melamar para gadis-gadis iblis ini, ada kata-kata yang benar dan ada kata-kata yang salah. Kalau teman-teman berpikir untuk mengajak orang yang kita sayangi menikah, cukup berkata, "Menikahlah denganku, maka aku akan membahagiakanmu." Itu nggak cocok teman-teman untuk para gadis iblis ini. Karena mereka hanya akan bersenang-senang dan menyenangkan diri mereka sendiri, tetapi mereka akan malas untuk melayani para laki-laki yang menikahi mereka. Tapi ajaklah orang yang kalian kasihi dan kalian sayangi itu dengan ajakan seperti ini. Menikahlah denganku, maka kita berdua akan bahagia bersama. Dan khususnya apabila ciwi-ciwi iblis ini diajak dengan ajakan seperti itu, maka mereka langsung teman-teman akan membuat kalian semua bahagia. Sungguh tak berasa teman-teman, akhirnya akhir tahun pun tiba. Para petualang genjot kita akhirnya mereka pun merayakan akhir tahun bersama-sama. Namun, Stang punya satu ritual akhir tahun yang harus selalu dituruti. Apakah itu? Ya memang tidak salah lagi adalah genjot. Tetapi di akhir tahun mereka akan menggenjot gadis terbaik yang pernah digenjot sepanjang tahun. Namun saat mereka ingin kembali ke gadis impian mereka, ternyata semuanya full. Tempat-tempat genjot di daerah itu memang full pada akhir tahun. Namun, ada satu tempat yang direkomendasikan oleh gadis iblis ini. Tempat ini terlihat sangat-sangat gak jelas teman-teman. Namun ini ternyata adalah rumah mimpi. Di rumah mimpi ini kita bebas mengenjot gadis impian kita. Dan terutama teman-teman, gadis yang digenjot di rumah mimpi ini pastinya adalah gadis yang pernah digenjot oleh kita sebelumnya. Jadi teman-teman, apabila teman-teman tertarik ke rumah mimpi ini, pastikan teman-teman sudah pernah menggenjot gadis itu sebelumnya. Oke teman-teman, sekian saja alur cerita dari El kali ini. Ini adalah episode terakhir dari ISO Support Reviewers. Oke teman-teman, apabila teman-teman menyukai alur cerita kali ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Dan apabila teman-teman belum mensubscribe, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi alur cerita anime yang menyenangkan lainnya. Teman-teman, terima kasih atas teman-teman yang selalu mendukung El hingga sampai pada saat ini. Teman-teman, untuk teman-teman yang belum join, sekali lagi teman-teman, jangan lupa untuk tekan tombol gabung karena El akan memberikan yang terbaik dan all out banget kepada member-member El yang sangat-sangat setia dan menyayangi El.
Terima kasih teman-teman. See you.